Nah, untuk langkah pertama, kita akan membuka CMD dan Wireshark kita. Di CMD, kita akan melakukan tes ping, mau itu ke YouTube ataupun Google. Saya akan menggunakan YouTube untuk tes pingnya. Setelah itu, kita akan membuka Wireshark kita, dan di sini saya menggunakan WiFi. Untuk mengambil data, kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 30 detik. Nah, di sini jika kalian sudah merasa sudah cukup, dan kita akan stopkan juga di Wireshark-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari berdasarkan IP. Kita copy IP yang sudah kita cek di YouTube melalui CMD tadi. Selanjutnya IP titik DST sama dengan paste IP yang sudah diberikan oleh CMD yang kita ping ke YouTube tadi. Jika sudah, enter. Di sini tertampil data yang sudah kita dapatkan. Untuk time span-nya kita mendapatkan 25.291 dan byte-nya 1929.24 atau 9,7%. Output-nya itu kita ambil dari byte 1924 dibagi dengan 25.291. Kita jumlahkan menggunakan kalkulator. Nah, maka nilai yang dihasilkan dari kalkulator adalah 76.074 menjadi satuannya byte. Jika kita mau mengkonversinya ke dalam bit, maka hasil yang tadi dikalikan 8. Nah, maka nilainya adalah 608,59 bit. Nah, maka hasilnya akan sama dengan data yang kita terima di Wireshark kita.
Mungkin itu tutorial dari pengecekan throughput. Nah, sekarang kita akan mengecek delay. Buka CMD seperti tadi, ping maupun itu YouTube ataupun Google. Nah, di sini saya menggunakan YouTube. youtube.com minte. Selanjutnya kita akan membuka Wireshark kita. Di sini saya akan menggunakan WiFi karena internet saya terhubung dengan WiFi. Kita start. Untuk data yang akan kita peroleh, kita akan menunggu kurang lebih 30 detik. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita akan stopkan di Wireshark-nya. Jika sudah, inilah data yang akan tertampil di Wireshark kalian. Selanjutnya, kita akan mengecek berdasarkan IP yang sudah kita tes ping melalui CMD dengan cara ICMP NN IP.dst sama dengan memasukkan IP yang sudah diberikan di CMD tadi. Lalu di enter. Nah, sekarang tertampil data yang sudah tershare melalui IP yang kita cek dengan CMD. Selanjutnya kita ke time delta, terus apply as column. Setelah itu, data yang kita dapatkan tadi akan kita save ke Excel. Ke menu SCSV, kita save namanya sesuai dengan pengecekan dengan format CSV. Kita save dan kita akan membuka Excel kita. Buka file yang sudah di save di Wireshark tadi. Nah, untuk menghitung delay, rumusnya itu waktu terima paket dikurang waktu kirim paket. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan waktu terima paket dikurang waktu kirim paket. Maka inilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata delay, yang mana rata-rata delay itu menggunakan rumus average. Jadi kita tulis sama dengan average kita blok semua kolom data delay atau time delta yang tadi. Kita enter. Maka hasilnya biasanya dalam satuan detik atau second.
Nah, karena di sini masih titik, akan saya ubah menjadi koma. Selanjutnya, supaya data lebih menampil, kita akan menggunakan 040 di belakang koma. Maka delay yang kita dapatkan adalah 855 ms. Mungkin itu saja untuk pengecekan delay. Sekarang kita akan mengecek jitter. Seperti biasa, kita akan buka CMD dulu. Untuk tes pingnya, saya akan menggunakan youtube.com. Dan kita buka Wireshark kita. Start juga di bagian WiFi di Wireshark kita. Untuk proses mengambil data membutuhkan waktu kurang lebih 30 detik. Jika data yang sudah diterima lumayan cukup banyak, kita stopkan saja di CMD dan kita stopkan juga di Wireshark kita. Nah, inilah data yang sudah kita ambil. Sekarang kita akan mengecek berdasarkan IP yang diterima di CMD. Kita ketik IP.dst sama dengan dan kita copy IP yang diberikan CMD. Kita paste. Nah, ini sudah berdasarkan IP. Nah, langsung saja filenya akan kita simpan ke Excel kita. Berikan nama sesuai dengan pengukurannya. Save. Dan kita akan buka Excel kita. Nah, buka file yang sudah di save tadi melalui Excel. Jika file sudah dibuka, nah inilah data yang kita dapatkan tadi. Kita akan copy di bagian time, copy ke sebelah kanan. Dan kita akan copy satu lagi untuk time 2. Jadi yang pertama time 1 dan yang kedua adalah time 2. Jika sudah, oh iya, saya akan mengubah ini nilai menjadi desimal dulu.
supaya nanti bisa dijumlahkan. Setelah itu kita akan menentukan delay 1 dan delay 2. Untuk rumusnya itu time 2 dikurang dengan time 1. Kita tarik ke bawah dan copy di sebelahnya untuk delay yang kedua. Nah, sekarang kita akan mencari variasi delay. Untuk rumusnya itu sama dengan delay 2 dikurang dengan delay 1. Kita enter dan hasilnya kita tarik ke bawah. Untuk total variasi delay, kita akan menjumlahkan totalnya. Totalnya itu menggunakan rumus sum. Jadi kita akan menggunakan sama dengan sum, dan range-nya itu kita ambil dari tabel variasi delay-nya. Kita ambil, maka hasilnya 0,00821. Sekarang kita akan menentukan untuk jitternya. Dengan rumus jitter itu adalah jumlah total variasi delay dibagi dengan seluruh data yang sudah didapat. Jadi kita cari tahu dulu berapa data yang didapat. Nah, maka hasilnya inilah hasilnya dengan satuan second. Jika kita mau mengubahnya menjadi milisecond, total jitter itu kita kali dengan 1000. Nah, maka hasilnya 0,2488 dengan satuan milisecond. Jadi kita sudah mendapatkan jitter kita, yaitu 0,2488. Mungkin itu saja untuk pengukuran jitternya.
Untuk pengecekan yang terakhir, kita akan mengecek paket loss. Seperti biasa, kita akan buka CMD, ping ke youtube.com, dan kita akan membuka Wireshark kita. Jalankan Wireshark dengan WiFi. Kita start dan kita tunggu kurang lebih 30 detik. Jika dirasa sudah cukup, kita stopkan saja, dan di Wireshark juga kita stopkan. Dan seterusnya kita akan mengecek sesuai dengan IP yang diberikan di CMD dengan IP.dst, copy IP yang diberikan CMD. Nah, maka tampil data yang sesuai dengan IP. Kita capture. Nah, di sini sudah terlihat paket yang tercapture ada 157 dan drop paket atau paket lossnya 0%. Jadi sudah dapat, kita tidak ada paket yang gagal. Jadi paket lossnya 0 atau 0%. Untuk langkah terakhir, kita akan menjumlahkan hasil pengukuran dari throughput, delay, jitter, dan paket loss sesuai dengan jurnal. Yang pertama itu ada throughput. Throughput itu dari jurnal yang sudah kita cek itu kita mendapatkan 76. Nah, sedangkan di jurnal 76 itu dapat nilai bagus 75%. Jadi kita ambil nilai 3. Dan untuk delaynya itu kita mendapatkan 855 ms, yang berarti itu jelek. Jadi kita dapat nilai 1. Dan selanjutnya itu jitter itu kita mendapatkan 0,22400, yang di jurnal itu dapat nilai bagus 0 sampai dengan 75 ms. Jadi kita mendapatkan nilai 3. Dan yang terakhir itu paket loss. Karena kita paket loss di kita 0 atau tidak ada paket yang hilang, maka sesuai dengan jurnal 0% itu mendapatkan nilai sangat bagus. Kita kasih 4. Jadi untuk menentukan rata-rata jumlah yang kita dapatkan, itu semua data ditambah. Jadi kita kalkulatorkan. Nilai yang kita dapat itu berarti 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya itu 11 dan dibagi dengan semua jumlah. Kita kan mengecek 4, jadi dibagi 4. Maka hasilnya itu 2,75. Kita cek sesuai dengan jurnal. Maka hasil yang kita dapatkan itu 2,75.
dengan di jurnal 2,75 itu masuk ke kurang memuaskan atau cukup. Jadi WiFi yang kita cek ini mendapatkan nilai cukup. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.